Halo adik-adik, shalom. Jumpa lagi bersama Kakak Okta dalam program acara Sekolah Minggu Ceria. Senang sekali Kakak Okta boleh menemani waktu adik-adik yang ada di rumah. Kiranya adik-adik yang ada di rumah tetap selalu sehat ya. Pada saat ini kita akan melaksanakan aktivitas sekolah minggu. Kakak Okta akan bercerita tentang perkawinan di Kana. Jadi adik-adik, 2 hari sesudah Tuhan Yesus bertemu dengan murid-murid yang pertama yang menjadi pengikutnya, ada pesta kawin di kota Kana. Ibu Tuhan Yesus menghadiri pesta itu. Tuhan Yesus dan murid-muridnya juga diundang untuk datang ke pesta itu. Saat pesta itu berlangsung, mereka kekurangan anggur. Kemudian ibu Tuhan Yesus datang memberitahu kepada Tuhan Yesus bahwa mereka telah kehabisan anggur. Tuhan Yesus mengatakan kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Kemudian ibu Tuhan Yesus pergi berjumpa dengan pelayan-pelayan dan berkata kepada mereka, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Kemudian Tuhan Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu untuk mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Anggaplah ini salah satu dari tempayan itu ya adik-adik. Jadi tempayan itu seperti tempat penampungan air. Kemudian tempayan-tempayan itu diisi oleh air putih biasa. Setelah tempayan itu diisi oleh air, Tuhan Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu untuk memberikan kepada pemimpin pesta agar bisa merasa terlebih dahulu. Apa yang terjadi adik-adik? Air berubah menjadi anggur. Adik-adik, sangat luar biasa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dampak dari mengubah air menjadi anggur ialah membuat orang-orang menjadi bahagia dan bersuka cita. Yang tadinya ada rasa khawatir, jika anggur habis pasti orang-orang akan kecewa dalam pesta. Tetapi sebaliknya, orang-orang menjadi sangat senang dan bahagia. Nah, adik-adik, apakah kita bisa membuat mujizat yang seperti Tuhan Yesus lakukan? Mungkin kalau membuat air menjadi anggur, kita tidak bisa melakukannya yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Tetapi, kita bisa membuat orang-orang di sekitar seperti papa dan mama kita menjadi senang. Ingat ya, dampak dari Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Orang-orang menjadi senang dan bahagia. Kita bisa membuat suasana seperti itu di rumah kita dengan kita rajin membantu mama dan papa di rumah. Contohnya seperti kita mencuci piring, menyapu, ataupun membersihkan halaman rumah. Dari hal-hal seperti itu dapat membuat hati orang tua kita menjadi senang. Ingat adik-adik, saat ibu Tuhan Yesus berbicara kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata-kata ini sepertinya ibu Tuhan Yesus ingin agar Tuhan Yesus untuk berbuat sesuatu. Sebagai seorang ibu, pasti Ibu Maria tahu apa saja hal-hal, apa saja potensi yang ada dalam diri Tuhan Yesus sebagai anaknya. Dan yang sangat menarik adik-adik, kita melihat inisiatif yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Walaupun sebelumnya Tuhan Yesus bilang, "Saatku belum tiba." Tetapi Tuhan Yesus langsung bertindak melakukan sesuatu, mengubah air menjadi anggur. Biasa di rumah kita mendengar mama berbicara, ini piring kotor sudah banyak menumpuk. Ini lantai sudah kotor. Ini halaman juga sudah kotor, banyak rumput." Mendengarkan hal ini, kita harus segera bertindak, kita harus segera berinisiatif untuk melakukan segala sesuatu.
Mungkin kita langsung pergi mencuci piring misalnya, atau kita langsung menyapu lantai, ataupun kita langsung membersihkan halaman rumah. Dengan begitu adik-adik, orang-orang yang ada di sekitar kita, secara khusus orang tua kita, akan merasa senang dengan tindakan yang kita lakukan. Amin. Oke adik-adik, sekian dulu aktivitas sekolah minggu kita pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang ada di rumah. Buat adik-adik, jangan lupa tetap selalu rajin di rumah membantu orang tuanya. Dan adik-adik selalu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan Yesus selalu melindungi adik-adik dan keluarga yang ada di rumah. Sampai jumpa.